Pak Sopawi, mungkin bisa diceritakan Bapak saat ini berada di mana posisinya dan telah melakukan kegiatan apa, Pak? Alhamdulillah saat ini saya berada di Tanah Suci Mekah Mukarramah, tepatnya ini di masjid besar, masjid alternatif bagi warga Arab Saudi khususnya kota Mekah, yang mereka tahu di Masjidil Haram saat ini penuh macet, mereka tidak mau ke sana dan mereka ke masjid besar namanya Masjid Ar-Raji, salah satu masjid yang digunakan warga Mekah untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri ataupun sholat hari raya Idul Adha seperti yang dilaksanakan di pagi hari ini. Ya Pak Sopawi, bagaimana tadi suasana sholat Idul Adha di sana? Apakah juga ada ribuan orang yang mengikuti sholat Idul Adha di masjid tersebut? Sangat ramai sekali, padat sekali, karena sudah beberapa menit yang lalu sehingga ini sudah bubar ya. Akan tetapi di pagi hari tadi ketika sholat hari raya Idul Adha, masjid ini dipenuhi warga Mekah. Mereka sangat antusias, sangat ingin merayakan, ingin melaksanakan sholat Idul Adha ya di hari ini yang bertepatan puncak haji para tamu-tamu Allah yang saat ini berjuang, yang ingin menyelesaikan pelaksanaan hajinya. Saat ini para tamu-tamu Allah berada di Mina melaksanakan Jumratul Aqobah atau melempar kerikil di sana. Ya Pak Sopawi, lalu bagaimana budaya masyarakat di Mekah usai melakukan sholat Idul Adha? Jadi tadi pagi saya mengamati budaya atau tradisi warga Mekah ketika mereka melaksanakan hari raya Idul Adha ataupun sama dengan hari raya Idul Fitri. Mereka adalah yang pertama setelah sholat hari raya Idul Adha bersama keluarga, mereka saling mengucapkan kulli am wa antum bi khair atau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha seperti di pagi hari. Dan kemudian para warga Mekah ini saling berpelukan, saling bersalaman, saling berbagi bunga ya. Kebetulan juga ada yang jual bunga di sini, ada yang berbagi coklat juga di sini. Dan untuk selanjutnya tradisi-tradisi warga Mekah, nanti mereka berkumpul keluarga di rumah, kemudian nyembelih onta ya. Karena hari raya Idul Kurban tentu saja nyembelih onta, kambing ataupun sapi juga ada. Kemudian berbagi daging ke keluarga, kemudian ke para pekerjanya, kemudian ke tetangga atau ke teman-teman terdekatnya seperti itu. Dan ngumpul-ngumpul bersama keluarga juga, mereka saling makan, memberikan makan atau makan makanan atau dalam bahasa Arabnya itu azumah. Untuk hari-hari berikutnya, tradisi di warga Mekah ini karena ini masuk dalam suasana hari libur ya, mungkin 3 hari 4 hari libur, kemudian mereka nanti refreshing atau biasanya tamasa di kota-kota terdekat dari sini, kemungkinan ke Taif ataupun ke kota Jeddah di sana. Baik Pak Sopawi, menarik sekali. Tadi juga Anda sampaikan bahwa tradisi berkurban warga di Mekah itu ada beberapa pilihan hewan kurban, diantaranya adalah unta, kemudian sapi dan juga domba. Nah, kita tertarik nih mengetahui bagaimana jika berkurban dengan unta. Apakah tradisinya sama dengan atau peraturannya sama dengan sapi? Kalau di Indonesia kan sapi ini bisa untuk 7 orang. Itu seperti apa dengan unta dan berapa sih harga seekor unta di sana Pak Sopawi? Kalau orang Arab tentang berkorban onta tinggal kemampuannya ya. Kalau satu orang dia mampu, dia sendiri ya. Kalaupun tidak mampu bisa juga satu keluarga 7 orang dibagi 7. Kalau untuk jamaah haji biasanya mereka berkorban di Tanah Suci Mekah, mereka urunan ya, atau nanti bisa 7 orang seperti itu. Dan tradisi onta di sini dibawa ke tempat penyembelihan ya, tidak boleh disembelih di rumah-rumah, tidak boleh dilarang di sini. Di sini sudah ditentukan oleh pemerintah ketika menyembelih hewan korban, ada yang namanya maslah ya. Maslah itu tempat penyembelihan hewan. Di sana kita bayar. Harga onta satu kurang lebih kisaran 5.000 rial atau 4.000 rial ya. Seperti itu, atau plusnya sama dengan harga sapi sekitar 20 jutaan lebih ya. Seperti itu ya, korban yang ada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Baik, untuk berkurban sendiri dianjurkan dimulai pada hari apa kalau di Mekah, Pak Sopawi? Jadi hari korban pelaksanaan penyembelihan dimulai hari ini ya, kota Mekah bertepatan hari ini, kemudian hari Minggu ya, ini hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah,
11, 12, 13. Nanti di hari Raya Idul Adha, kemudian di hari-hari Tasyrik, seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu, Pak Sapawi sendiri di sana tinggal bersama keluarga atau sendiri, Pak? Kebetulan saya tinggal sendirian di sini dan lokasi di mana saya tinggal adalah tidak jauh dari Masjidil Haram, 10 menit perjalanan menggunakan mobil. Dan setelah ini nanti pulang saya juga akan melaksanakan kurban ya bersama teman-teman WNI yang ada di Tanah Suci Mekah ini. Iya, sejak tahun berapa Pak Sapawi berada di Mekah, Pak? Saya tinggal di kota Mekah sejak tahun 2009, mungkin sekitar 14 tahun yang lalu, dan saya tinggal di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Kalau untuk penduduk Mekah sendiri, bagaimana dengan ibadah haji? Apakah penduduk di Mekah ini lebih mudah untuk beribadah haji, Pak? Penduduk Mekah sangat mudah sekali untuk melaksanakan haji. Mas Sawi juga sangat mudah ya, karena kita hanya menunjukkan KTP atau iqomah, kita bisa mendaftar haji menggunakan aplikasi Nusuk yang nanti juga difasilitasi namanya Hamlah Dakhili atau travel hajinya Arab Saudi sini sangat mudah sekali. Akan tetapi untuk warga Arab Saudi mereka sangat jarang sekali melaksanakan haji ya. Saya jarang sekali melihat orang Arab tiap tahun berangkat ya. Dan jarang sekali mungkin mereka dalam hidupnya hanya 1 kali 2 kali melaksanakan ibadah haji atau mendaftar haji. Seperti itu. Mungkin Pak Sapawi tahu apa alasan mereka jarang melaksanakan ibadah haji padahal sudah berada di Tanah Suci? Ya karena tahu mereka karena kewajiban melaksanakan haji dalam hidup ini hanya 1 kali. Yang pertama itu kesadaran, yang kedua memberikan kesempatan untuk Duyufullah atau Duyufur Rahman yang datang dari luar, yang jauh-jauh mereka memberikan kesempatan untuk biar leluasa, untuk biar nyaman melaksanakan ibadah haji. Ya Pak Sapawi, apakah hari ini di Hari Raya Idul Adha di Mekah, Bapak sudah menghubungi keluarga di tanah air untuk mengucapkan selamat Idul Adha meskipun di Indonesia mungkin baru berlangsung besok, Pak? Mungkin bisa disampaikan? Kebetulan belum ya. Kebetulan belum ya, ini melalui TV One ini saya mengucapkan keluarga Mas Sawi ya, selamat Hari Raya Idul Adha, terutama keluarga Mas Sawi yang ada di Kabupaten Magetan ya, mudah-mudahan kita semuanya kedepannya lebih baik ya dalam urusan fitunya wal akhirah. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Sapawi atas informasinya dan waktunya untuk bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Sapawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya terkait dengan prosesi ibadah haji di Tanah Suci. Tetaplah